Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat ya. Ya, semoga semuanya tetap semangat belajar. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Kita akan belajar tentang apa sih Bu Tia? Nah, pada tema 1 ini dibagi menjadi 3 subtema. Subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Berarti kita belajar tentang subtema 1. Ya, kita akan belajar tentang subtema 1 dulu ya, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Selain itu, ada materi tambahan dari Bu Karisma, yaitu membuat kalimat efektif. Tapi yang pertama kita mempelajari keberagaman dulu ya. Yuk kita siapkan bukunya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar subtema 1? Kita awali dengan menyimak teks pawai budaya ya, yang bisa kalian lihat pada halaman 1 dan 2. Berdasarkan teks pawai budaya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pawai budaya sangat menarik perhatian warga Kampung Babakan. Ini dijelaskan pada paragraf 1 bahwa warga Kampung Babakan sangat antusias dalam menunggu rombongan pawai. Kemudian, terdapat penampilan budaya dari beberapa daerah, yaitu Maluku, Bali, dan Toraja. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia sangatlah beragam. Nah, berikut ini merupakan rombongan daerah Maluku yang menampilkan baju adatnya yang bernama cele dan alat musiknya yang bernama tifa. Kemudian daerah Bali menampilkan alat musiknya yang bernama cengceng. Sedangkan Toraja menampilkan pakaian adatnya yang bernama poko untuk perempuan, sepa talung puku untuk laki-laki, serta alat musiknya yang bernama pak pompang. Negara Indonesia memiliki beragam suku bangsa, sosial, dan budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Seperti pada tabel di bawah ini, suku Jawa dan Samin berasal dari daerah Jawa Tengah. Suku Sunda mendiami Jawa Barat. Suku Madura dan Tengger mendiami Jawa Timur. Suku Betawi berada di DKI Jakarta. Suku Minang ada di Sumatera Barat. Suku Asmat ada di Papua. Dan masih banyak lagi. Pada subtema 1 ini, kalian bisa melihat pada halaman 58 tentang suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas, yaitu disebut rumah gadang. Suku Minang juga mempunyai alat musik yang bernama talempong. Sedangkan keberagaman budaya Indonesia dapat kita lihat dari bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, pakaian adat, dan kesenian tradisional. Kesenian daerah atau kesenian tradisional itu meliputi tari tradisional, lagu tradisional, alat musik, seni pertunjukan, sampai cerita rakyatnya. Nah, dapat kalian lihat pada halaman 51 tentang tari kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk alat musiknya, kalian buka halaman 10 ya. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Perlu diketahui anak-anak, kita hidup dalam keberagaman, tetapi terikat dalam rasa persatuan dan kesatuan. Seperti semboyan yang dipunyai negara Indonesia, yaitu
Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Iya, betul sekali. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Rasa persatuan dan kesatuan dapat kalian lihat pada halaman 28. Di situ ada 5 tokoh, yaitu Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka berlima adalah warga Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerahnya mereka. Lalu rasa persatuan dan kesatuan dapat kita lihat juga pada teks siap menghadapi musim hujan. Pada teks digambarkan bahwa warga Kampung Babakan sedang bergotong royong untuk membersihkan kampungnya. Walaupun warga Kampung Babakan itu terdiri dari warga yang berbeda-beda suku maupun agama. Rasa persatuan dan kesatuan ini dapat kita gambarkan seperti sebuah sapu lidi loh anak-anak. Nah, jika kalian mengambil satu lidi, kemudian kalian gunakan untuk menyapu, maka apa yang akan terjadi? Ya, kalian tidak akan membersihkan lingkungan dengan mudah. Tetapi, jika kalian menggunakan satu ikat lidi, maka kalian akan begitu mudah untuk membersihkan lingkungan. Begitu pula dengan kita. Jika kita bersatu, maka kita akan mudah membangun negara ini. Tetapi, jika kita tercerai-berai, maka akan terjadi kekacauan di negara ini. Seperti semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, untuk menghindari adanya perpecahan, maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara saling menghargai. Sikap saling menghargai misalnya bermain dengan teman yang berbeda-beda suku, membantu teman yang berbeda agama, mempelajari kesenian tradisional daerah lain, dan masih banyak lagi. Kalian nanti bisa menambahkan ya. Anak-anak, untuk materi keragaman sampai di sini dulu ya. Bisa kita sambung di lain waktu. Nah, untuk materi pelengkap, kalian bisa membaca buku IPS terpadu halaman 37 dan buku PKN pada halaman 69. Selamat belajar. Nah, seperti janji Bu Risma tadi, materi tambahan kali ini adalah membuat kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya, kakak, ayah, si manis, ibu, Benny, Dita, dan seterusnya. Predikat adalah kata kerja atau kata benda. Kata kerja adalah ketika kita mengerjakan sesuatu. Contoh, bersepeda, makan, minum, dan seterusnya. Sedangkan kata benda adalah nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Misal, buku, pensil, lampu, meja, dan seterusnya. Objek adalah hal atau benda yang diceritakan. Biasanya, ini adalah kata benda. Sedangkan keterangan, ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan keadaan. Contoh kalimat efektif.
Nina membaca buku di perpustakaan. Nina adalah subjek atau pelaku. Membaca adalah predikat atau pekerjaan yang dilakukan Nina. Buku adalah objek atau benda yang diceritakan. Di perpustakaan adalah keterangan tempat. Contoh kalimat efektif yang lain. Si manis makan biskuit tadi pagi. Si manis adalah subjek atau pelaku. Makan adalah predikat atau pekerjaan yang dilakukan oleh si manis. Biskuit adalah objek atau benda yang diceritakan. Tadi pagi adalah keterangan waktu. Nah, sekarang kamu sudah bisa membuat kalimat efektif. Dapatkah kamu menjelaskan subjek, predikat, objek, dan keterangan dari kalimat-kalimat berikut? 1. Nenek menjahit baju di ruang tengah. 2. Ibu berbelanja sayuran tadi pagi. 3. Kakak menonton sepak bola tadi malam. Nah, kalian bisa membuat contoh kalimat efektif yang lain dari gambar berikut. Sekarang kalian sudah bisa membuat kalimat efektif. Cobalah membuat kalimat efektif yang lain. Tulislah kalimat efektif di buku tulismu berikut keterangan SPOK yang ada. Tunjukkan pada orang tuamu apakah kalimat efektif yang telah kalian buat sudah benar. Nah, itu tadi materi dari Bu Risma. Terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Yang terpenting, sebagai anak Indonesia, kalian harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Dan harus selalu diingat bahwa sikap saling menghargai merupakan wujud dari semangat dari persatuan dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.